Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari media yang telah hadir dari tadi. Pada kesempatan ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini merupakan bagian dari rangkaian Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102. Di sini telah hadir dari kepanitiaan, baik dari SC dan dari OC. Dan untuk Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah Ketua PBNU di sini telah hadir, yaitu Mbak Alisa Wahid. Kemudian juga dari jajaran SC telah hadir Mas Hasanuddin Ali. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid. Terima kasih Mbak Wakil Sekjen. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kalau teman-teman media sudah memahami bahwa sejak tanggal 16 Januari kemarin sampai nanti puncaknya pada tanggal 5 Februari, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan rangkaian hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-99 Masehi dan 102 Hijriah, begitu. Nah, salah satu rangkaiannya itu adalah Kongres Keluarga Maslahat NU dan Festival Keluarga Indonesia. Kalau yang kongres itu sifatnya serius, kita bicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, strategi-strategi mengatasi persoalan. Sementara Festival Keluarga Indonesia yang akan kita laksanakan di public space, di di sebuah mall begitu, itu adalah untuk keluarga-keluarganya secara langsung. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga Indonesia. Ada persoalan angka perceraian yang terus naik, angka kekerasan dalam keluarga yang meningkat, pengasuhan anak-anak yang melakukan kekerasan, anak-anak yang melakukan bullying di sekolah, kekerasan seksual, itu semua banyak sekali persoalannya. Kemiskinan kita juga tahu masih persoalan besar, dan terutama kalau terkait dengan kemiskinan, jalan pintas yang sekarang sering dipakai oleh banyak orang yaitu pinjaman online, judi online. Belum lagi kita bicara persoalan lingkungan, di mana ternyata problem lingkungan terbesar di Indonesia 40%-nya adalah sampah. Dan sampahnya ini sampah keluarga, sampah sisa makanan. Nah, hal-hal ini kita akan bicarakan untuk bicara strategi-strategi besar untuk mengatasi persoalan ini. Ini kita lakukan di dalam kongres. Kita akan mengundang negara, ya, jadi pemerintah, berbagai kementerian lembaga untuk duduk bersama-sama, utusan dari Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia dan juga mitra-mitra dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi. Kita akan bicara strategi-strategi besarnya di situ, dan insya Allah nanti akan hadir dari Kepala Badan Gizi Nasional, dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, dari Bappenas, dari Kementerian Agama, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dari KPAI, pokoknya semuanya akan kita kumpulkan dalam Kongres Keluarga Maslahat ini. Acara kongresnya nanti keynote speakernya adalah Bapak Menko PMK, karena beliau yang bertanggung jawab untuk pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, harapan kita program-program pemerintah yang selama ini sudah didesain itu bisa diimplementasikan jauh lebih baik. Karena persoalan yang selama ini ada itu adalah ada kebijakan, ada program, tapi delivery-nya kadang-kadang sering bermasalah. Nah, selama ini
PBNU melakukan konsolidasi khidmah kepada masyarakat melalui gerakan keluarga maslahat NU. Ini sudah bekerja sama dengan banyak sekali kementerian dan lembaga. Karena itu PBNU yang punya jaringan sampai tingkat desa itu memang sering dimintai tolong oleh kementerian dan lembaga untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan agenda pembangunan. Misalnya contohnya kerjasama dengan Kemenkes selama ini, Kementerian Kesehatan, dengan cegah stunting dengan perspektif agama ternyata cukup kuat ketika diimplementasikan di tingkat desa untuk mengaktifasi posyandu, begitu. Bahkan kita sampai membuat festival drama untuk pencegahan stunting, itu sudah dilaksanakan. Program Bina Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama misalnya ketika dikerjasamakan dengan Gerakan Keluarga Maslahat NU bisa menjangkau jutaan warga itu dengan cepat. Begitu. Kenapa? Karena mitranya NU gitu, yang memang punya daya jangkau sangat tinggi sampai di tingkat desa. Karena itulah dalam kongres ini fokus kita adalah membantu pemerintah untuk rumusan agenda-agenda pemerintah itu seperti apa terkait dengan keluarga dan bagaimana kami akan NU bisa bermitra dan juga kesertaan atau kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya. Sementara untuk Festival Keluarga Indonesia itu acaranya akan lebih santai di mall dengan tema-tema yang langsung terkait dengan keluarga. Misalnya contohnya perencanaan keuangan keluarga. Nanti ada Mbak Likwina Hananto yang kita kenal memang menjadi financial planner. Lalu juga ada ada bagaimana mewujudkan rumah impian untuk keluarga muda. Nah, ini teman-teman media yang masih punya impian untuk punya rumah, nah bisa ikutan juga ya. Kemudian ada tema mental health untuk Gen Z gitu ya. Nanti ada Pak Haji Santoso dan ada Kang Abu Marlo yang akan hadir. Nah, puncaknya itu kalau yang di Festival Keluarga Indonesia ada parenting talk show tentang parenting ala Gus Dur dan Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang nanti akan menghadirkan Ibu Sinta Nuriyah dan Ibu Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau akan berduet untuk bicara. Kita juga akan mengundang Ibu Menteri Mutia Hafid untuk bicara tentang pengasuhan di era digital. Jadi kalau itu acaranya lebih santai, lebih untuk publik ya, untuk masyarakat. Harapan kami melalui acara-acara ini, satu, NU bisa merumuskan strategi mengelola persoalan keluarga Indonesia yang bersama dengan kementerian dan lembaga, dan yang kedua NU bisa langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Saya rasa dari saya itu, monggo Mas Hasanuddin untuk menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman media yang saya hormati. Jadi kalau kita melihat arah kebijakan PBNU yang sering disampaikan oleh Ketua Umum, itu adalah dua hal yang sedang difokuskan, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah keluarga. Nah, yang pendidikan kita sudah melakukan kongres pendidikan beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian yang kedua keluarga itu menjadi fokus kedua kita. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah kenapa keluarga itu menjadi penting itu. Pertama adalah kita tahu jumlah penduduk kita di Indonesia itu sekitar menurut BPS sekitar 280 juta ya, kurang lebih, di mana kalau kita konversi menjadi jumlah keluarga, maka
jumlah keluarga yang ada di Indonesia itu sekitar 81 keluarga. Jadi rata-rata dalam satu keluarga itu ada 3 sampai 4 anggota keluarga. Nah, ini ada yang keluarga keluarga dewasa gitu istilahnya, ada keluarga muda. Nah, di keluarga-keluarga muda ini tentu saja problem yang dihadapi itu luar biasa kompleks. Keluarga-keluarga milenial ini jumlahnya cukup besar yang ada di Indonesia. Itu kenapa kita kemudian di PBNU mengambil keluarga sebagai salah satu fokus program dan pemberdayaan yang melalui gerakan keluarga maslahat NU. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita melakukan kegiatan Festival Keluarga Indonesia itu ada di pusat perbelanjaan, ya pusat mall di Jakarta gitu. Karena kita tahu teman-teman sekalian, mall di kota itu adalah salah satu tempat berkumpulnya keluarga. Ya, dan kita ingin NU semakin dekat dengan keluarga Indonesia. Jadi terutama di perkotaan, ya kita tahu teman-teman sekalian sekarang ini jumlah orang yang tinggal di perkotaan itu lebih besar dibanding orang yang tinggal di pedesaan. Data yang misalkan dirilis oleh BPS akhir tahun 2024 kemarin di bulan Desember, jumlah orang Indonesia yang tinggal di perkotaan itu mencapai 60% sudah. Bahkan nanti prediksinya di tahun 2045 lebih dari 78% penduduk Indonesia itu sudah tinggal di perkotaan. Nah, lanskap baru ini harus direspon oleh PBNU dengan mendekatkan sekaligus juga meningkatkan kehadirannya di masyarakat perkotaan. Jadi langkah yang kita lakukan dengan membuat 2 kegiatan, Kongres Keluarga Nahdlatul Ulama, itu dalam sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Lisa, untuk merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan PBNU terkait keluarga. Kemudian Festival Keluarga Indonesia itu dalam rangka untuk mendekatkan layanan, mendekatkan kehadiran NU di tengah masyarakat, di tengah keluarga NU terutama di masyarakat urban. Dan tentu saja teman-teman sekalian, masyarakat kota yang kita tahu problemnya jauh lebih besar dibanding masyarakat di rural, di pedesaan. Tadi soal ekonomi, soal kesehatan, soal pendidikan, kemudian juga soal pengasuhan orang tua ke anak, kemudian juga problem-problem anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha, ya, itu juga menjadi tantangan tersendiri di keluarga di perkotaan. Belum lagi kita bicara soal digitalisasi. Ya, digitalisasi itu juga pengaruhnya luar biasa besar. Itu yang merubah pola komunikasi sampai pada lingkungan di privat, di keluarga kita. Nah, ini semua akan dibahas baik di Kongres Keluarga Nahdlatul Ulama maupun juga di Festival Keluarga Indonesia. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan tentang gerakan keluarga maslahat NU. Ini adalah konsolidasi dari berbagai elemen di dalam NU ya. Kan teman-teman sudah mengenal ada Ansor, ada Muslimat, ada Fatayat, ada lembaga kesehatan, ada lembaga kemaslahatan keluarga, ada lembaga budaya, ada pokoknya macam-macam. Nah, itu ketika bergerak di bawah itu disatukan melalui gerakan keluarga maslahat, dan kami sudah membuat satuan tugas pelaksana gerakan keluarga maslahat NU ini sampai di tingkat
desa, sudah 10 provinsi yang diluncurkan. Jadi satgasnya kita sudah ada lebih dari 300 ya satgas di tingkat kabupaten kota, dan ke bawahnya lagi sampai tingkat desanya sudah ada ribuan. Itu yang membuat kita kemudian bisa mengonsolidasikan semua agenda-agenda terkait dengan keluarga. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alisa yang sudah memaparkan. Nanti di Kongres Keluarga Maslahah itu ada menu apa saja, ada tema-tema apa saja, kemudian kenapa menyajikan tema-tema yang tersebut. Kemudian juga Mbak Alisa sudah membocorkan beberapa pembicara yang akan hadir. Kemudian juga sudah memperkenalkan dengan adanya Satgas GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama, dan tadi juga didukung oleh Mas Hasanuddin Ali terkait data-data kekinian yang memang harus direspon dengan produktif. Baik teman-teman media, untuk selanjutnya kita persilahkan sesi tanya jawab untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Mbak Alisa sama Mas Hasanuddin Ali. Silakan, dari siapa dulu? Dari mana Mas, sebutkan. Selamat pagi Mbak, saya Asep dari kantor BIT Antara. Tadi yang belum dijelaskan mengenai lokasi tempat kongres itu sama penanggalan itu mungkin. Iya, terima kasih. Untuk kongres kita akan laksanakan di Hotel Bidakara di ballroom Menara Bidakara lebih tepatnya ya, di Pancoran ya. Lalu kemudian untuk Festival Keluarga Indonesia kita akan lakukan di Mall Kota Casablanca gitu. Apa namanya, itu yang akan kita lakukan. Acaranya tanggal 31 Januari itu pembukaan kongresnya di Hotel Bidakara, lalu sampai tanggal 1 siang. Lalu tanggal 1 siang kita akan membuka untuk Festival Keluarga Indonesia di Mall Kota Casablanca gitu. Jadi nggak terlalu jauh dari Pancoran ke area Casablanca situ ya, Setiabudi. Begitu itu sampai tanggal 2 Mas. Jadi ada apa namanya? Tadi talk show Ibu Sinta dan Menteri KPPPA, lalu ada tema keluarga sehat, itu ada Ibu Apmi Bahsin, Ibu Ibu Emil Dardak ya, istrinya Mas Emil Dardak gitu. Itu nanti akan dilakukan di mall yang untuk ke publik begitu. Silakan yang lainnya. Selamat pagi, izin bertanya, saya Evita dari TVNO. Tadi ada beberapa isu tentang keluarga, salah satunya itu kekerasan seksual, stunting, dan juga yang lain. Kalau tidak salah, sekitar 2 minggu yang lalu itu ada perusahaan Power Pro, dan itu rencananya akan melakukan MOU dengan GKMNU di Kongres Keluarga Maslahah ini, terutama untuk pengolahan sampah di lingkungan keluarga. Nah, itu pertanyaannya, program strategis seperti apa sih yang akan dilakukan antara perusahaan tersebut dengan GKMNU? Terus pertanyaan kedua Mbak, tadi akan ada pembahasan isu-isu. Hasil dari kongres ini apakah akan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait isu-isu keluarga? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Untuk pengolahan sampah itu masuk. Jadi begini, kalau di NU keluarga maslahat itu ada 6 dimensi. Relasi di dalam keluarganya itu harus relasi yang baik, makanya tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada kekerasan seksual, pengasuhan harus baik begitu ya. Lalu yang kedua,
dimensi kesehatan. Jadi keluarga NU itu harus sehat begitu. Lalu yang jadi tidak kawin anak, karena kawin anak itu pasti akan menimbulkan persoalan begitu ya, misalnya itu tidak stunting dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pendidikan. Keluarga NU perlu mendorong anak-anaknya untuk pendidikan 12 tahun. Jadi sampai usia 18 tahun gitu ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Itu yang kita akan dorongkan. Nah, yang keempat, keluarga moderat. Ya, namanya orang NU pasti moderat begitu. Sementara kita juga tahu bahwa saat ini transmisi ekstremisme beragama melalui keluarga juga jalan gitu, berjalan terus tuh penanaman nilai-nilai yang eksklusif atau ekstrim. Nah, yang kelima, kesejahteraan keluarga, dan yang keenam itu keluarga cinta alam. Nah, di keluarga cinta alam itu target kita adalah keluarga NU itu mampu mengelola sampahnya dengan baik, mampu punya kesadaran penggunaan energi yang bertanggung jawab gitu. Kalau dalam bahasa SDGs itu responsible consumption gitu. Jadi mereka paham penggunaan listrik itu harus dihemat dan lain-lain. Dan mereka sadar bencana. Gitu. Nah, semua tema ini Mbak, 6-6-nya akan dibahas di dalam kongres. Jadi misalnya untuk transmisi ekstremisme beragama, kita mengundang BNPT. Untuk sadar bencana, kita mengundang BNPB. Untuk pencegahan perkawinan anak, kita mengundang KPAI. Untuk kekerasan di dalam rumah tangga, itu kita mengundang Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan gitu. Jadi semuanya akan hadir. Nah, terkait dengan Power Pro tadi, pertanyaannya wujudnya akan seperti apa? Sebetulnya kita sudah mulai melakukan pendidikan kepada keluarga-keluarga NU untuk memilah sampahnya dengan lebih baik dan meminimalkan sampahnya. Jadi di sini di dalam kongres nanti akan ada tema Zero Waste Family. Zero Waste Family sebagai gerakan penanggulangan problem lingkungan terbesar di Indonesia. Nanti akan bicara adalah Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dari KLH. Dan itu nanti akan didiskusikan. Jadi bukan hanya mendengarkan beliau bicara, kita akan merumuskan strategi bersama sehingga nanti keluar dari selesai kongres kita sudah punya hasil. Tapi hasil ini akan kita serahkan pada forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 dan 7 Februari, Mbak. Jadi rekomendasi kepada pihak-pihak pemerintah nanti berbarengan dengan rekomendasi dari Kongres Pendidikan dan dari proses dalam Munas Konbes itu. Rekomendasinya kepada pemerintah, kepada masyarakat sipil, dan ada rekomendasi ke dalam yaitu program dan organisasi. Gitu. Terima kasih. Baik, yang lainnya ada? Atau sudah cukup semuanya sudah disampaikan Mbak Alisa? Sudah. Bagaimana Pak? Ya, silakan. Terima kasih, saya Rini dari Kedaulatan Rakyat. Pertanyaan saya cuma gampang, Mbak Ita atau Mas. Kenapa kongres ini? Apa miris dengan kondisi keluarga sekarang yang Gen Z sekarang ini? Terima kasih. Mengapa memilih tema ini? Ya karena keluarga Indonesia, pertama tadi disampaikan Mas Hasan, karena keluarga memang jadi perhatian, prioritas perhatian NU, itu satu saat ini ya. Tapi yang kedua ya karena problematika keluarga itu benar-benar berat Mbak sebetulnya gitu. Kalau kita bicara pembangunan manusia ya sebetulnya problemnya dimulainya dari situ. Angka perceraian meningkat, bahkan mungkin teman-teman tahu ya,
sekarang ini posisinya 1 dari 4 perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Perceraian itu sudah 500.000 setiap tahun. Sementara perkawinannya kira-kira 2 juta. Dan angka perkawinan itu menurun. 2 tahun ini angka perkawinan menurun. Tapi nikah siri naik. Nah, itu loh. Jadi angka kekerasan di dalam keluarga meningkat drastis, bukan hanya bapak ke ibu, ibu ke bapak, ibu ke anak, bapak ke anak, tapi sekarang anak ke bapak ibu, anak ke kakek nenek, kita tahu ya, banyak sekali kasusnya. Gitu. Jadi itu Mbak, memang belum lagi yang judi online, dan nanti itu juga salah satu tema yang akan dibahas. Kita menghadirkan OJK untuk bicara tentang judi online dan pinjaman online itu, gitu di kongres. Tapi di festival kita akan ngomongin justru mendidik keluarga supaya tidak terjerat itu, gitu. Oke, saya Fahmi dari Times Indonesia. Sebetulnya hal yang menarik ketika kita bahas keluarga, apalagi kemaslahatan keluarga, tapi memang yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa perkotaan dan mengapa di kota Casablanca? Karena sebetulnya melihat tren ini, sebetulnya masyarakat perkotaan cukup paham tentang hal-hal parenting dibanding dengan teman-teman atau keluarga yang tinggal di pedesaan. Apakah mungkin nantinya GKMNU ini akan mengarah ke desa juga, seperti Festival Keluarga Indonesia ini akan ada di desa-desa lain juga, atau seperti apa? Gitu, terima kasih. Yang desa tetap desa dulu ya. Yang desa dulu ya Mas. Yang desa itu malah justru lebih dulu tersentuh oleh GKMNU. Jadi tahun 2023 kita sudah mulai bergerak ke desa, dan itu di berapa jadi totalnya? 10 provinsi sudah kita jalankan. Gitu. Tadi yang saya sebut kerjasama dengan Kementerian Agama menjangkau 1 juta keluarga itu kita lakukan di desa Mas. Bimbingan keluarga di desa itu kita melakukannya sebanyak kalau 1 juta satu ininya 100-an warga, berarti kira-kira itu di 100 kabupaten kota di Pulau Jawa udah tata tuh waktu itu gitu. Jadi desa malah sudah duluan. Nah kalau di kota orang NU gimana nih Mas Hasan? Ya, jadi gini, kita tahu kan bahwa NU itu identik dengan desa gitu ya, identik dengan desa. Nah, sementara tren ke depan ini orang Indonesia itu semakin banyak yang tinggal di perkotaan, dan tentu ini kita harus respon. Ya, bagaimana layanan-layanan NU itu kemudian bisa diterima oleh masyarakat urban, masyarakat kota. Nah, berikutnya adalah begini. Sebetulnya kalau kita lihat beberapa kajian dari banyak lembaga, memang problem keluarga di perkotaan itu jauh lebih kompleks dibanding masyarakat keluarga di desa. Tadi Mbak Alisa mencontohkan soal perceraian, kemudian soal pernikahan yang turun. Itu mayoritas terjadi di perkotaan. Jadi tren pernikahan yang semakin turun itu juga lebih besar terjadi di perkotaan. Tren soal perceraian yang naik itu juga tinggal di perkotaan. Kemudian juga dampak dari digitalisasi, misalkan terkait mental health, itu juga terjadi di masyarakat anak-anak kita, anak-anak Gen Z yang tinggal di perkotaan. Nah, jadi problem-problem keluarga yang sedemikian kompleks itu lebih banyak terjadi di masyarakat urban. Belum lagi kita bicara soal ekonomi, dari sisi ekonomi. Ya, bagaimana masyarakat kota yang hidupnya hanya diukur oleh 2 hal, yaitu waktu dan ekonomi. Nah, ini juga kita bicarakan di Kongres Keluarga Maslahat dan juga di Festival Keluarga Indonesia. Terima kasih.
Baik, sudah tidak ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman media, untuk konferensi pers dicukupkan. Sekian dari kami, mohon undur diri. Ya, bagi teman-teman kita tunggu di Bidakara, pembukaannya jam 9 pagi akan dihadiri oleh Kemenko PMK. Kemudian di siangnya ada seminar yang akan dihadiri oleh Bappenas dan kementerian lembaga di tingkat pusat. Jadi kami tunggu tanggal 31 di Bidakara, kemudian tanggal 1 siang di Kokas. Terima kasih, sampai ketemu di sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.